Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali untuk membahas dan belajar tadarus atau mutolaah kitab Safinah. Sebelumnya kita sudah sampai di bab atau pasal tanda balik. Selanjutnya syarat istinja, wudu, rukun wudu, niat, arti niat dan tertib, dan hukum air. Mudah-mudahan sampai sini ya. Baik, saya tuliskan dulu. Pasal syarat istinja atau membersihkan najis dengan menggunakan batu. Istinja itu membersihkan najis dengan menggunakan batu. Syurutu idzaja'il hajari thamaniyatun. Bismillah dulu. Syurutu idza'il thamaniyatun. Yang pertama, ayyakuna bi thalathati ahjarin. Yang kedua, ini harus agak rapat soalnya ada 8. Ayunqiya yunqiya al-mahala ayunqiya al-mahala. Nomor 3, alla yajifa
An-najasu. Nomor 4. Allayan taqila. Yang kelima, la yaqra'a. Alaihi akhirun. Keenam, alla yujawiza. La yujawiza. Safhatahu. Wa hasyafatahu. La yujawiza safhatahu wa hasafatahu. Oke. Nomor 7. Alla yusibahu ma'un. Nomor 8, antakuna al-ahjaru tahiran. Antakuna ahjaru tahiran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya coba artikan dan jelaskan sedikit ya. Kita belajar sama-sama saja. Surutu ijza'il hajari, syarat ijza'il menghilangkan, ijza'il hajari bersuci dengan batu. Samaniyatun itu ada 8. Yang pertama, ayyakuna bithalatsatil ahjari, yaitu bithalatsati ahjarin, dengan itu dengan ya, artinya thalatsati 3 ahjari batu.
Ini bentuk jamak. Kalau di salasah berarti ini jamak ya. Karena dalam bahasa Arab itu ada mufrad sama jamak. Syurutu ini jamak. Karena di sini ada samaniyatun 8, maka ada wawunya di sini dia bentuknya jamak. Lalu nomor 2 ayyunqiya al-mahala. Yang kedua yaitu membersihkan najis. Yunqiya tuh membersihkan majid. Ayyunqiya al-mahala, membersihkan tempatnya ya. Al-mahal itu tempat. Ayyunqiya membersihkan. Yang kedua membersihkan tempatnya. Yang ketiga alla yajifa an-najasa. Alla yajifa dan tidak belum kering ya. Kering. Apa yang belum kering? An-najasu, najisnya. Najisnya belum kering. Tidak kering najisnya. Wa alla yantaqila dan tidak berpindah-pindah. Belum berpindah tempat ya, berpindah tempat. Najisnya itu belum berpindah tempat. Alla yatra'a alaihi akharun. Alla yatra'a dan tidak tercampur ya, dan tidak tercampur itu najis alaihi terhadap itu najis apa akharun najis yang lain tidak tercampur najis yang lain, artinya begitu. Wa alla yujawiza dan tidak yuzawija tidak melampaui sofhah ya. Yuzawija itu tidak melampaui sofhah, daerah yang tertutup dari, tidak melampaui batas sofhah wa hasafatah. Sofhatahu itu kemaluan belakang ini ya. Wahasafah kemaluan depan. Jadi tidak melampaui batas dari lubang daripada kemaluan kita yang belakang, yang depan sama yang belakang. Melampaui. Alla yujawiza sofhatahu wa hasafatahu, tidak melampaui batas daripada lubang kemaluan depan dan belakang, artinya begitu. Yang ketujuh yaitu alla yusibahu ma'un, dan tidak terkena air. Jadi si najisnya itu tidak terkena air, kan lagi nggak ada air memang ya. Yusiba itu kena, ma'un air. Alla yusibahu ma'un tidak terkena air. Terus ayyakuna nomor 8-nya ayyakuna al-ahjaru tahiron. Nah, dan batu-batu tersebut tohiron suci. Baik, ini arti kata perkatanya. Baik, akan saya jelaskan. Jadi ada rukhsah di Muslim, aturan Islam, aturan Nabi, bahwa jika di suatu tempat tidak ada air ya,
maka tetap yang namanya wudhu, sholat tetap harus dikerjakan. Tapi ada rukhsah atau keringanan. Jika tidak ada air, maka bisa menggunakan batu untuk bersuci. Karena syarat sholat itu kan harus bersuci, harus suci dulu. Nah, bagaimana jika di dalam satu tempat atau wilayah kita tidak mendapatkan air untuk bersuci? Maka batu bisa dijadikan untuk bersuci, yang disebut dengan istinja. Nah, ini ada 8 syarat-syarat untuk bisa melakukan istinja. Ya, pertama ayyakuna bisalasati ahjarin, yaitu dengan 3 batu ya. Ini aturan nih, bukan berarti sama 1 batu juga cukup atau 2, tidak. Ini aturan Nabi, ayyakuna bisalasati ahjarin, yaitu dengan 3 batu ya. Ayyunaqiya al-mahala, terus membersihkan tempat. Nah, tempatnya juga harus posisi bersih. Kita bersuci, tempat itu batu, tempat kita melakukan buang air juga kita tempatnya bersih, bukan di tempat yang kotor. Yang ketiganya ala yajib an-najasa, yaitu najis itu belum kering. Contoh, kalau kita buang air kecil terus najis itu belum, dari kemaluan itu belum keburu kering, maka kita bisa melakukan bersih-bersih dengan batu, dengan dioleskannya ke tempat itu kemaluan. Wala yantakila, dan belum berpindah gitu. Contoh, dari kemaluan udah pindah ke paha contoh. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Itu harus tetap harus dengan air. Najis tersebut tidak bisa kita membersihkannya dengan istinja ini. Alayat ro'a, dan tidak tercampur dengan najis yang lain. Contoh najis yang lain, contoh kotoran burung atau apa bercampur gitu. Nah, itu tidak bisa kita hilangkan dengan istinja ini. Terus yang keenam, alla yujawiza, dan tidak melampaui. Jadi tidak berantakan atau belepotan lah dari kemaluan belakang, wahasafatahu, dan kemaluan depan. Jadi tidak belepotan ya, baru kita bisa istinja dengan batu. Allah ya yusibahu, dan tidak kena itu terhadap itu najis maun, air. Jadi tidak terkena air itu najisnya. Yang kedelapan, antakuna al-ahjaru tohiron, antakuna, dan terbukti al-ahjaru, batu-batu tersebut tohiron. Nah, batu-batu itu harus kita yakin kalau batu-batu itu dalam kondisi suci. Itu mudah-mudahan jangan mengalami sampai seperti ini ya. Di Indonesia kan masih banyak air. Ini rukhsah jika di suatu zaman ada di suatu tempat yang benar-benar tidak ada air dan harus bersuci, karena kewajiban sholat, kewajiban sebagai umat Islam tetap harus dilaksanakan. Cukup sekian pembahasan untuk istinja. Lanjut dengan pembahasan pasal berikutnya, yaitu fardu wudu. Supaya cepat ya kita paham aja, karena ini adalah pembahasan yang penting, urgent sekali untuk kita sebagai umat muslim. Furudul wudu'i sittatun. Bismillah dulu.
dengan menuliskan seperti ini kita akan ingat nih, karena hal seperti ini kan kadang lupa gitu. Tapi dengan menulis ini akan teringat-ingat. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu, yang pertama an-niyat. Musonif atau penulis menuliskannya dengan al-awwalu. Kita tetap menulis saja sesuai dengan coretan kitabnya ya. Al-awwalu an-niyatu. Wasani, karena di sini ada yang termasuk rukun adalah tartib ya. Sengaja penulis mungkin Syekh Salim menuliskan dituliskan gitu. Nah, kata-kata al-awwalunya sama as-sani sama as-salisnya ditulis. Ghuslul wajhi. As-salisu ghuslul yadaini. Ghuslul ini ma'al midaini. Ma'al mirfaqaini. Tsalitsu ghuslul yadaini ma'al midaini ma'al mirfaqaini. Oke, nomor 3. Ar-rabi'u, nomor 4. Mashu syai'in. Mashu, mengusap syai'in. Minar ra'si. Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Yang kelima al-khamisu
ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Al-khamisu ghuslul rijlaini ma'al ka'baini. Oke, as-sadisu yang keenam, as-sadisu at-tartibu. Baik. Ini penting sekali untuk kita tahu, karena setiap sholat kita berwudu, maka jangan sampai salah kita wudunya dalam prakteknya. Ya. Pertama, furudul wudu'i sittatun. Saya artikan dulu ya. Fardu wudu, supaya ingat, artikan kata per kata. Sittatun itu ada 6. Al-awwalu yang pertama, bahasanya pertama, an-niyatu yaitu niat. Jadi niat yang dihilangkan. Wasani dan kedua, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Yang ketiga, ghuslul, membasuh ketiga tangan, ma'al midaini, beserta, itu beserta ya, ma'al midaini, ma'al mirfaqaini, beserta telapak tangan, ma'al mirfaqaini, beserta siku. Jadi kalau beserta berarti sikunya pun harus dicuci, harus dibasuh ya. Terus ar-rabi'u nomor keempat, mashu syai'in, mengusap syai'in, sesuatu, minar roksi, dari kepala. Ini tuh dari roksi, kepala. Al-khamisu dan nomor kelima, ghuslu, membasuh, rijlaini, dua kaki, ma'al ka'baini, beserta mata kaki. Ma'a itu artinya beserta ya. Al-ka'baini, mata kaki. As-sadisu, keenam, at-tartibu, tartib. Jadi tartib itu termasuk di dalam fardu wudu ya, jangan disangka tidak masuk. Kenapa? Jika tidak dimasukkan karena fardu, nanti ada yang ngebasuh kaki duluan, tangan duluan, acak-acakan. Makanya di sini musannif menuliskan al-awwalu, ats-tsani, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, sama keenam. Nah, ini jangan sampai salah.
urutannya harus berurutan. Tartib itu berurutan. Dalam kurung berurutan. Tidak sah jika tidak berurutan. Contoh membasuh tangan dululah, nanti membasuh wajah mah yang kedua. Nah, jangan. Itu berarti tidak sah karena tidak melaksanakan fardu wudu yang nomor 6, yaitu tartib. Jadi kita ulang lagi, fardu wudu itu ada 6. Yang pertama niat. Niat itu nanti dibahas di berikutnya apa yang disebut dengan niat, ya. Langsung bahas sekarang aja boleh dah. Di sini langsung dijelaskan sama musonif, an-niyatu qasdus syai'in. Kelihatan masih? An-niyatu apa, niat itu qasdus syai'in. Muqtaronan. Muqtaronan bi fi'lihi. Kelihatannya. Baik. Muqtaronan bi fi'lihi wa mahaluha al-qalbu. Wa mahaluha al-qalbu. Wa mahaluha al-qalbu wat talaffuzu biha sunnatun. Wa waqtuha inda gusli awalid juz'in. Awali juz'in. Awali juz'in minal wajhi. Minal wajhi wat tartibu. Nah, di sini ya keterangannya. Dan tartib itu an la yuqaddima udwun ala udwin. Baik. Jadi musonif menuliskan setelah
fardu wudhu ini karena mungkin dianggap penting harus ada penjelasan antara niat sama tartib, maka musonib langsung melanjut dengan penjelasan masalah niat. Apa itu niat? Niat itu adalah sauran musonib atau qaul musonib, qasdu syai'in, bermaksud melaksanakan sesuatu, bermaksud, qasdu itu bermaksud, qasdu syai'in sesuatu, muktaronan diiringi dengan bi fi'lihi, bi itu dengan ya, bi fi'lihi dengan melakukannya atau melaksanakannya, melakukannya. Wa mahaluha, dan tempatnya, wa itu dan tempatnya niat, al-qalbu itu ada di dalam hati. Nah, jadi niat mah pekerjaan hati, bukan pekerjaan tubuh ya. Tapi dengan dilaksanakan hati dan tubuh berarti ya, tempatnya di hati mengerjakannya. Ya kan? Tapi dalam dibarengi atau diiringi dengan melakukan pekerjaan yang pertama atau fardu yang dianggap pertama melakukan. Watala wudu, dan mengucapkannya. Sunatin itu sunnah. Jadi mengucapkan contoh nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nah, itu mengucapkannya itu hukumnya sunnah, sedangkan yang wajibnya aniyatu itu niat itu di dalam hati. Waktuha, dan waktunya niat. Nah, niat itu ada waktunya nih. Indah gusli awali juz'in, ketika membasuh awali juz'in, juj atau anggahota yang pertama, anggahota yang pertama. Juz itu anggota, anggota tubuh, anggota tubuh yang pertama ya, minal wajhi, dari wajah. Jadi dari wajah, pucuran pertama terhadap wajah itu, disitulah tempatnya niat. Nah, lalu musannif menjelaskan wa tartibu, dan tartib itu apa? Allah yuqaddima. Tartib itu adalah tartib alla yuqaddima, tidak mendahulukan, tidak mendahulukan udwan ala udwin anggahota, hata yang belakangan terhadap anggahota yang duluan, anggota yang duluan, anggota tubuh ya. Baik. Nah, ini pembahasan kita sudah sampai ke ini ya, berarti istinja sudah di sesi kali ini, terus wudu, rukun wudu sudah, dan niat dan tertib sudah dijelaskan. Berarti ini kita masuk ke video tadarus, nanti saya share tadarus Safinah sesi 3. Oke. Sesi 3 isinya ini, syarat istinja, rukun wudu, arti niat dan tertib. Sesi berikutnya akan melanjut ke hukum air. Cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat, sahabat-sahabat semua sehat, dan kita berdoa bersama supaya kita tetap ditambah ilmu, karena mencari ilmu ini wajib hukumnya buat semua muslim dari mulai dilahirkan sampai ke liang lahat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.